Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu ayat yang sangat sederhana, tetapi punya makna mendalam bagi hidup kita. Dalam Matius 5 ayat 16, Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan hari ini. Kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Pimpin kami agar setiap kata yang kami dengar dapat menjadi pelita dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pernahkah kalian masuk ke ruangan yang sangat gelap? Apa yang kalian lakukan? Biasanya hal pertama yang kita cari adalah sumber cahaya. Apakah itu lampu, lilin, atau senter? Dalam gelap, cahaya menjadi hal yang sangat berharga. Begitu pula dengan hidup ini. Dunia kita sering dipenuhi dengan berbagai kegelapan, kebencian, keegoisan, kesedihan, dan dosa. Tetapi Yesus memanggil kita untuk menjadi terang yang menyinari kegelapan itu. Lalu, apa artinya menjadi terang dunia? Bagaimana kita bisa menjadi terang yang bercahaya? Itu yang kita renungkan dan pelajari dari firman Tuhan hari ini. Tahapan renungan yang akan kita renungkan dan pelajari yaitu 1. Apa artinya setiap kita menjadi terang dunia? Saudara-saudara, menjadi terang dunia artinya hidup kita memancarkan kasih dan kebenaran Kristus. Terang itu bukan berasal dari kekuatan kita sendiri, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Seperti bulan yang tidak punya cahaya sendiri, tetapi memantulkan sinar matahari, begitu juga kita. Hidup kita memantulkan terang dari Tuhan kepada orang lain. Dengan kata lain, cara kita berbicara, bertindak, dan memperlakukan orang lain harus menunjukkan kasih Kristus. Tuhan mau hidup kita menjadi bukti nyata dari pekerjaannya. Ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, mereka tidak hanya akan mengagumi kita, tetapi mereka akan memuliakan Bapa di surga. 2. Mengapa setiap kita ini menjadi terang dunia itu penting? Saudara-saudara, mari kita renungkan bersama. Dunia ini membutuhkan terang. Banyak orang di sekitar kita yang hidup tanpa pengharapan, terjebak dalam kegelapan dosa dan keputusasaan. Bayangkan ini, di rumah kita, ketika listrik mati di malam hari, kita akan mencari lilin atau lampu darurat. Lilin kecil pun cukup untuk menerangi ruangan gelap. Begitu pula hidup kita. Mungkin kita merasa bahwa terang kita kecil, tetapi Tuhan bisa memakainya untuk menerangi hidup orang lain. Sebagai contoh, saat kita menunjukkan kasih dan perhatian kepada orang yang sedang terluka, kita sedang menjadi terang bagi mereka. Ketika kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan di tengah godaan dunia, kita menunjukkan jalan kepada mereka yang tersesat. 3. Bagaimana cara kita bisa menjadi terang dunia? Sekarang mari kita bicara soal praktiknya. Bagaimana caranya kita menjadi terang dunia? Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, hiduplah dengan kasih. Dalam Yohanes 13 ayat 35, Yesus berkata bahwa orang akan tahu kita adalah murid-Nya jika kita saling mengasihi. Kasih ini harus nyata, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Apakah kita sudah mengasihi keluarga kita, tetangga kita, atau bahkan orang yang menyakiti kita? Kedua, lakukan perbuatan baik dengan tulus. Saudara-saudara,
perbuatan baik itu tidak harus besar atau spektakuler. Kadang-kadang senyuman, kata-kata penghiburan, atau membantu orang yang membutuhkan sudah cukup untuk memancarkan terang Kristus. Ketiga, pegang teguh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Ketika hidup kita didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi saksi yang hidup bagi dunia di sekitar kita. Di penghujung renungan kita hari ini, saya mau berikan sebuah contoh praktis. Mungkin selama kita berada di tempat kerja, ada rekan yang sulit diajak bekerja sama. Sebagai terang dunia, kita tidak membalas dengan sikap buruk, tetapi menunjukkan kesabaran dan pengertian. Atau mungkin ada tetangga yang sedang kesulitan, dan kita mengambil inisiatif untuk menolong mereka. Tindakan sederhana ini bisa menjadi kesaksian yang kuat bagi mereka. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi terang dunia, dan kami sadar bahwa kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Tolong kami, Tuhan, agar hidup kami selalu mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Pakailah kami untuk membawa terang-Mu kepada dunia yang membutuhkan. Sekarang, mari kita tutup doa kita dengan doa yang sudah diajarkan kepada kita. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ingatlah bahwa terang itu selalu mengalahkan kegelapan, tidak peduli seberapa kecilnya. Jadi biarlah terang Kristus selalu bersinar melalui hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.